Bis gue peluk di sini, lama bang, kagak bangun. Wih, bangunlah, berat ini. Masih diem aja bang. Terus sampai gue kesel bang, sampai gue gregetan ya bang, karena nggak bangun-bangun bang, berat gitu kan. Gue jambak bang, gue angkat begini itu udah merem. Jadi matanya udah normal tapi merem. Karena kejadiannya tuh waktu pas sakit itu emang nggak bisa merem. Oh, dia nggak bisa merem? Nggak bisa. Tidur pun nggak merem? Begini terus udah. Gila, serem amat. Gitu. Terus? Nah, gue bilang, ditanya dong sama yang lain, kenapa ya? Nggak bangun dia aja. Meninggal bang. Innalillahi. Di situ bang, di pelukan? Iya. Gila. Posisi kamar gua kan paling ujung bang, deket kamar mandi gitu bang. Dia selalu datang, ngikut gue terus. Kalau gue mau ke kamar mandi nih, taruh di belakang. Dia ngagetin itu kayak ngajak main. Ayo main, yuk main, ayo. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Timur. Nah, orang di sebelah gua ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Langsung aja nih, kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Abi bang. Abi. Abi kalau bahasa Arab artinya ayah. Oh iya. Nah bang Abi, Jakarta Timurnya di mana bang? Di kota Klender bang. Klender. Oke. Klender. Nah, gue sempet intip-intip nih profilnya Bang Abi nih. Ternyata sob, Bang Abi ini salah satu vokalis band metal yang ada di Jakarta. Kalau boleh tahu nih Bang ya, lu jujur sama gue ya, apa nama band metal lu? Harus gue sebutin bang? Sebutin, gue pengen tahu biar teman-teman tahu kalau lu main alirannya yang Alternator bang. Alternator. Nama bandnya tuh? Ya. Oke. Gue minta cuplikan videonya sedikit ya. Ntar gue minta ke lu ya. Iya. Boleh gak? Gue Boleh. tampilin di sini. Boleh bang. Biar teman-teman tahu dulu nih Bang Abi ini seperti apa ya. Iya. Bener ya? Kita kirim ke WhatsApp ya. Iya. Oke, kita tayangin nih. Nah, seperti itulah bandnya kurang lebih ya Bang. Mantap. Oke, tahan dulu Bang Abi ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Datang aja kemari kita berbagi pengalamannya. Langsung kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Abi. Halo bang. Gimana nih Bang? Kisah pengalaman horornya. Sebelum gue cerita, gue mau jelasin dulu nih bangunan sistem di rumah nyokap gue. Oke. Gitu. Jadi nyokap gue ini tinggal tuh di salah satu perkampungan Jakarta Timur. Nggak usah gue sebutin nih bang. Oke. Nah terus di satu lingkungan itu tuh isinya satu keluarga semua bang. Gitu. Oh, maksudnya paman, Semua kencing, tuh kalau Jakarta. ngumpul di situ tuh semua. Nah kebetulan rumah itu tuh adanya di paling pojok gang buntu. Jadi posisi si kamar mandi ini misah dari rumah. Nah di belakang rumah ini langsung ketemu kali gitu bang. Nah emang sebelum kejadian yang bakal gue ceritain ini emang keadaan rumah tuh emang bisa dibilang tuh paling angker bang. Rumah Bang Abi ini? Di paling angker di wilayah situ dia paling angker. Masalahnya di kali itu nggak 1-2 orang bang yang banyak meninggal di situ bang. Gitu. Karena waktu di zaman itu, di tahun itu pengguna obat-obatan gitu, itu banyak yang makanya di situ bang.
Oh, di kali itu. Di kali itu. Jadi nggak 1-2 orang yang misalkan malam ini meninggal nih di sini gitu. Overdosis atau gimana? Overdosis. Nah terus kalau misalkan 2-3 hari berikutnya pasti ada bang. Yang meninggal? Pasti ada. Dan itu setelah meninggalnya itu jadi kan numpuk bang. Nggak cuma dari sebelum mereka meninggal itu emang udah angker gitu. Karena masalahnya di belakang kali ini ada kebun. Udah nggak ada rumah lagi bang. Kebun itu kebun kelapa, terus pohon-pohon paya, pohon sukun. Itu banyak banget bang di situ. Jadi ada satu momen waktu itu gue ceritanya itu mau kamar mandi bang, karena kamar mandi ini misah gitu kan. Jadi gue sendiri nih. Jadi itu 3 kamar mandi ini tuh dipakai sama satu keluarga ini yang gue bilang dari paman gue, om gue semua pakai di situ pakai kamar mandi itu. Nah waktu itu gue ceritanya tuh mau buang air kecil. Jadi gue pakai yang di tengah nih. Otomatis yang kiri kanan gue kosong dong. Jadi posisi kamar mandi itu nggak full nutupin sampai ke dinding. Nah, karena terbuat dari seng, jadi nembus ke kali bisa ngelongok gini bang. Oke. Nah, gue denger suara nih bang di samping gue kan. Ada orang kayak lagi bersih-bersih lah gitu, lagi bersih-bersih. Gue pikirin nyokap, karena nyokap belum tidur waktu itu. Gue inget banget posisi itu jam pas 12 malam itu. Gue bilang, Bu, nyautin bang. Nyautin. Gue pikirin nyokap gue dong. Ya udah, gue masih biasa aja. Begitu gue keluar tuh masih bersih-bersih bang. Kamar mandi sebelah kanan gue itu tertutup. Oke. Gue pikir kan di situ nyokap gue tungguin dong. Kok nggak keluar ini kan? Nggak keluar. Gue buka bang itu pintu. Itu gue kaget bang. Yang biasanya kalau di tempat-tempat cerita-cerita orang nggak ada nggak ada penampakan gitu lah, nggak ada apa-apanya. Itu ada. Itu ada. Kamar mandi sebelah. Iya di kamar mandi sebelah itu ada. Apa tuh yang lihat? Jadi tuh sosok nenek-nenek, tapi itu normal. Maksud gue normal tuh ya layaknya nenek-nenek aja. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuma bilang, Nggak sopan kamu. Ngomong ke lu. iya. Berarti lu face? Oh, Iya, face to face itu. Karena waktu itu gue masih kecil bang. Ya SMP lah gitu. Ya gue, ya udahlah, gue lewatin aja gitu. Nah, pas gue masuk ke rumah, gue bilang sama nyokap, Bu, ada nenek-nenek di dalam kamar mandi. Tapi nggak tahu siapa ya. Cuma pas dibuka pintu, bilang, nggak sopan kamu gitu. Kayak apa gitu kan, kata nyokap tuh, kayak apa gitu. Gue sebutin lah perawakannya. Kalau kata nyokap gue, itu dari neneknya gue bang. Neneknya gue ada di situ. Jadi nanti keulang nih bang. Ke nenek gue ntar yang bakal gue ceritain juga gitu. Nah singkat cerita setelah kejadian itu ya bang, dulu di tahun 90-an lah, 90-an itu lagi zamannya judi-judi togel, tokam gitu kan tuh di kampungan gue tuh bang. Termasuk keluarga gue, bokap gue gitu, mamang gue tuh ikut bang gitu. Waktu itu gue emang posisi kamar itu kan, gue tidur langsung ketemu pintu. Itu kalau orang ngetok itu jadi gue langsung kebangun, nggak mungkin enggak. Diketok ini gue buka pintu, ternyata mamang gue bang. Bi, ikut ya Bi, kemana? Ke atas. Yaudah Le, ayo. Gue ikut ke atas nih. Nah seperti yang gue jelasin tadi, di atas rumah nenek gue ini jadi kagak ada ruangan lagi bang, cuma dak doang gitu. Gue duduk bersila tuh. Di situ gue ditemuin sama, sebut aja Om Subur. Gitu, Om Subur sama Om Dodi, sama mamang gue ya. Jadi berempat tuh di atas. Gue disuruh sila, intinya gue disuruh merem bang, gitu. Disuruh merem? Iya, sila merem udah gitu. Karena gini bang, dari kecil emang gue punya iga jarang gitu. Yang kalau kata orang tua dulu tuh, kalau iga jarang tuh gampang lah. Gampang surupan? Gampang gitu. Dipakai lah buat ceritanya buat perantara ini yang awalnya gue nggak tahu bang kalau gue perantara gitu. Oke. Nah, gue disuruh sila waktu itu, di belakang gue sih Om Dodi ini. Gitu, megang badan gue, cuma bilang konsentrasi ya Bi gitu. Iya Om, gue lama gitu bang. Selang berapa menit gue suruh melek mata, gue masih di situ tuh bang, masih posisi itu. Nah, sampai ketiga kalinya masih di situ juga. Nah, begitu yang keempat kalinya, gue pindah alam bang. Maksudnya? Gue nggak di situ lagi. Begitu gue melek tuh gue nggak di situ. Bingung nggak? Oke. Gue aja bingung. Jadi gini loh.
pertama kali melakukan itu, gue masih stay di situ. Iya. Sampai ketiga kali gue juga masih stay di situ tuh, begitu buka mata. Begitu yang keempat kali itu gue disuruh buka mata, gue udah nggak di situ. Gue nggak tahu itu di mana gitu. Tapi yang gue tahu itu ada perkampungan. Ini posisi lu masih tidur atau merem atau Melek gue, melek. Oh, melek. Melek. Layaknya orang apa bocah lagi gimana sih? Main gitu lah. Iya. Nah, gue udah ada perkampungan. Jadi perkampungannya itu tuh kayak Betawi-Betawi tempo dulu, Bang. Kalau nonton film-filmnya Benyamin tuh kayak gitu, Bang. Oke. Jadi tempo-tempo dulu banget tuh. Nah, itu di depan rumah itu ada centeng. Centeng 2-3 orang lah. Gue denger nih suara si Om Subur ini sama Om Dodi gitu. Tapi gue nggak tahu di mana mereka gitu. Tapi gue denger ada apa Bi gitu. Terus gue jelasin lah apa yang gue lihat. Di sini ada ini, ada itu gitu. Coba Bi, lari ke samping rumah. Coba lihat ada pintu nggak atau ruangan kan. Gue coba tuh Bang ke samping situ. Gue ngeliat ada satu pintu, nggak pintu sih, jendela gitu. Jendela yang pakai 2 pintu gini Bang. Nah tuh di tengah-tengahnya ada teralis gitu. Gue bilang tuh sama si suara ini, ada ini Om, jendela gitu, ada teralisnya. Ya udah, coba lo lihat ada apaan di situ gitu. Oh, jadi yang benar tuh kayak ada suara di sekitar. Iya, tapi gue nggak tahu di apa di mana posisinya gitu. Iya. Nah, karena gue apal suara aja gitu. Begitu gue lihat ke dalam itu, maksudnya nggak ke dalam, maksudnya gue masih posisi di luar, tapi gue ngeliat ke arah dalam gitu, nggak masuk ke dalam. Itu jarak kurang lebih 2 meter. Gue ngeliat di meja itu ada stanggi. Oke. Stanggi buat yang bakar mayat itu Bang, orang meninggal. Iya. Nah, terus sama asap gitulah. Terus gue jelasin juga apa yang gue lihat itu. Setelah nggak lama itu gue perhatiin itu asap ngebentuk angka Bang. Asap. Asap dari stanggi itu. Oke. Itu ngebentuk angka. Angka apa tuh? Angka berapa? Iya, angka-angka yang gue lihat waktu itu 9 gitu Bang. Jadi Itu masih di posisi di alam lain. iya pokoknya gue nggak tahu itu alam lain, nggak tahu di mana gitu. Intinya gue pas begitu melek itu gue udah di situ gitu. Iya. Gitu. Nah, Mungkin itu cara ritualnya dia. terus gue apalin dia tuh angka-angka itu gitu. Terus nggak lama setelah gue bilang, Om, iya nih udah ada angkanya segini gitu kan. Ya udah, merem. Gue merem. Gue bangun. Balik lagi gue di situ tempat nenek gue tadi, gitu. Cuma bedanya itu udah asola. Asola tuh apa? Asola menjelang subuh. Oke. Ya kan? Yang seinget gue itu kan gue keluar jam 11:30 Bang, pas diketok. Harusnya waktu gue sila sama kepindah itu harusnya paling sejam, nggak lebih gitu, karena sebentar banget seinget gue. Tapi begitu gue kebangun itu udah menjelang subuh. Oh, udah lama ternyata. Iya. Nggak tahu itu perbedaan dimensi atau waktu, tapi gue nggak ngerti ya. Jadi akhirnya gue sebutin tuh angka-angka itu. Bubar dah tuh acara. Balik lagi gue ke rumah, tidur. Kesiangan ke sekolah, besok siangnya begitu ketemu sama mamang gue ini, gue dikasih duit Bang. Oke. Kasih duit. Nih, buat jajan gitu. Gue nggak tahu nih duit apa gitu kan. Ya udah gue ambil, bocah Bang, senang dikasih duit. Udah nggak terjadi apa-apa, jadi terus tuh Bang tuh. Hal yang sama itu gue lakuin terus tiap malam. Kecuali di hari Jumat ya Bang. Nah sampai sebulan itu Bang. Itu berjalan terus. Sampai stucknya itu ketika gue sakit Bang. Berobat ke puskesmas itu waktu itu dibilang tipes. Karena panas banget Bang emang. Panas banget. Nggak sembuh-sembuh juga Bang. Seminggu, 2 minggu, sampai 3 minggu Bang. Dan di dalam sakit gue itu, gue selalu tuh, jadi di kaki gue itu dipegang Bang sama makhluk. Itu tinggi Bang, tapi nggak gede Bang, kurus gitu, jangkung gitu. Nah di sebelah kanan gue itu ada bocah 3, cebol gitu Bang. Di belakangnya itu ada si perempuan. Nah kalau perempuannya itu, gue cuma ngeliat tuh dari batas hidung ke bawah sini doang, karena nutupin muka. Gue nggak tahu itu mimpi atau halusinasi Bang ya. Sekali lagi gue tekenin. Gue kebangun terus tuh. Bangun-bangun jam 2, jam 3. Jadi di malam-malam ritual itulah, di jam-jam segitu terus. Gue tuh selalu kebangun sama si makhluk itu. Dan itu berbekas Bang. Berbekas karena selalu ada kayak pegangan cengkraman kaki itu di kaki gue. Tiap gue bangun itu. Nah singkat cerita itu, gue belum mau cerita nih Bang sama bokap. Tentang masalah ini. Kenapa sih kalau malam gue keluar gitu,
belum mau cerita. Akhirnya karena udah terlalu capek bang ya, gue panas mulu, dimimpiin terus. Gue cerita lah sama bokap nih. Jadi tiap malam ini tuh begini sama mamang gitu, sama mamang, sama Mam Subur juga, Mam Dodi kan. Aduh gitu kan. Nah kebetulan itu dari keluarga bokap itu orang Banten bang. Iya, Pandeglang. Dibawa lah gue nih berobat kitanya. Ada yang ikut bang ternyata dari pas ritual itu. Ngikut Bang Abi. Iya. Dari waktu gue masuk ke alam itu, kayaknya tuh mereka ngikut sampai gue masuk terus pokoknya deh. Jadi, tapi gue nggak kesurupan bang, posisi itu jadi gue normal panas aja gitu, nggak kesurupan, nggak apa gitu, nggak ngerasa berat gitu, nggak, cuma panas doang. Cuma dimimpiin terus gitu, didatengin terus kalau tidur itu keganggu lah gitu. Singkat cerita tuh diobatin di tempat yang sama. Tempat siapa? Didak nenek gue tadi. Oh iya. Nah, didak nenek gue tadi. Dipegang pundak gue itu dibilang panas, tapi kayak perih luka bang. Pundak gue itu. Dibilang panas tapi kayak perih luka gitu. Itu berasa banget bang. Itu sampai gue muntah itu tapi kagak ada cairan. Kayak muntah angin doang gitu, muntah angin. Sampai beberapa menit itu baru gue berasa muntah asap. Yang keluar asap? Asap. Kayak rokok gitu. Kayak enggak gini nih, kayak misalkan lo di udara dingin gitu kan, keluar tuh napas tuh. Itu seperti itu, Bang. Ngebentuk, Bang, yang gue bilang tadi di kali itu ngebentuk. Jadi asap gumpalan itu tuh jadi si makhluk yang sering ganggu gue kalau malam, Bang. Gue kebangun lah, maksudnya gue sadar gitu, ngeliat itu, dan yang ngeliat nggak cuma gue doang, bokap gue sama si om gue ini yang ngobatin gue. Gue pingsan itu tuh, gue pingsan saking takutnya. Saking takutnya karena udah lemes juga gue pingsan. Gue bangun jam 11, tapi om gue ini nggak cerita ke bokap gue. Diem aja. Nggak cerita apa-apa intinya gitu. Kalau sebenarnya itu waktu penyembuhan itu ada syarat bang. Jadi gue dikasih sembuh nih. Cuma nih yang si jangkung ini ngikut bang. Yang tinggi, tapi kurus itu si hitam ini ngikut ke badan gue. Perjanjian itu waktu itu. Jadi gue bisa tahu ini lama bang prosesnya tuh. Bertahun-tahun gue baru bisa tahu akhirnya. Gitu. Karena banyak tragedi. Selesai lah gue pikir. Ternyata enggak bang. Justru itu awalnya gitu. Kayak istilahnya ngebuka pintu lah. Ngebuka pintu di situ yang harusnya tertutup malah dibuka. Gitu bang. Yang harusnya tertutup itu malah dibuka. Singkat cerita gue udah mulai masuk sekolah SMA bang. Masuk sekolah SMA, ketemu teman-teman baru. Kebetulan gue satu sekolah sama teman gue bang. Sama teman gue nih. Satu daerah gitu maksudnya? Teman kecil bang. Teman kecil gitu. Emang gue dari kecil itu emang urakan bang. Maksudnya tuh nggak pernah, jujur aja bang. Jadi nggak pernah dikasih tahu, dicekokin ilmu agama lah. Gitu. Kalau abang gue masih, cuma kalau gue tuh kayak ya udah gue dikasih kebebasan gitu, dilepas gitu aja gue tuh dari kecil. Jadi benar-benar ya freedom lah hidup gue waktu itu, meskipun masih sekolah tuh. Jadi gue berteman sama temen gue ini waktu kecil itu dilarang mulu bang sama ibunya. Ibunya teman lu ini? Iya, dilarang buat bergaul sama gue, karena kan waktu itu gue masih aktif di punks ya. Dia jadi punkers gue tuh bang. Nah, kebanyakan di jalan gue daripada di rumah. Jadi dilarang keras lah buat main sama gue. Terus ada momen dimana gue tuh waktu itu lagi kurang sadar sebenarnya bang. Si ibu teman gue ini maki-maki gue bang. Dengan segala macam kata-kata kotor ke orang tua gue juga. Gue nggak sadar, gue cuma bilang gini, suatu saat ibu bakal kehilangan anak ibu. Gue bilang gitu bang. Sebenarnya ini bukan ada ancaman. Karena kan jelas sih kalau kita tuh pasti bakal mati juga gitu kan. Iya, karena kita nggak tahu aja waktunya. Nah singkat cerita itu berlalu gitu aja bang. Jadi gue udah nggak pernah ketemu sama teman gue itu. Sebenarnya gue nggak berat banget bang cerita ini bang. Iya. Nah terus beberapa bulan kemudian tuh teman gue waktu kecil juga datang bang, nyamperin gue, bilang, Bi, si X nggak ada, bukan nggak ada umur ya bang, nggak ada. Maksudnya nggak ada itu, gue bingung bang. Karena waktu itu bahasanya cuma nggak ada doang, gitu. Gue samperin lah ke rumahnya nih, ke rumahnya lagi. Begitu sampai di rumahnya, gue ketemu sama si ibunya itu nangis-nangis bang, meluk gue nangis-nangis. Gue bingung dong, gue bilang, Bu, bangun Bu, jangan nangis.
Ada apa bu? Ada apa? Terus si ibunya bilang, maafin ibu Bi gitu, maafin ibu. Loh, kenapa bu? Kenapa? Nggak lama si X ini keluar bang. Si X ini keluar dari dalam rumah dengan kondisi yang nggak enak. Posisi mata hitam ini bang, yang sebelah kiri itu agak ke pojok, ke sudut mata sini. Oh, yang bola hitamnya ini? Iya. Yang sebelah sini tuh agak ke atas ini bang. Jadi lidahnya itu agak sedikit keluar, dikit gitu. Jadi otomatis air liurnya kan keluar gitu bang. Itu gue shock bang, asli gue shock. Lihat kondisi si X ini, gue bilang, lu kenapa ya? Gue bilang gitu bang. Terus dia datar bang gitu, datar. Lu mau main PS? Enggak. Kan gue mau kesini mau main sama lu doang di rumah udah. Gak kemana-mana nih. Gue bilang gitu bang. Udah gak apa-apa, gue gak sakit. Gitu katanya. Terus gue bilang, enggak udah di sini aja. Gue bilang gitu tuh. Gak apa-apa, emang gue jadi itu sepanjang gue kecil itu sering banget main PS bang. Sama dia nih? Nah, main PS itu kadang di nyewa rental gitu bang. Itu bisa berjam-jam. Itu yang bikin nyokapnya gak suka sama gue bang. Oke, gak pulang-pulang lah anaknya. Iya, main PS, ngepang gitu, gak suka dia sama itu. Terus gue bilang, udah di sini aja, gak usah kemana-mana. Gue tanya dulu sama nyokap nih, ini kenapa bu? Gitu. Menurut cerita gitu bang, menurut cerita itu, jadi waktu itu kan rumahnya itu nggak jauh dari kali bang. Kalinya itu lumayan besar gitu, besar kalinya. Sering buat nongkrong gua juga sama dia, kayak main timpuk-timpukan batu yang bisa lompat-lompat gitu loh bang. Dia lagi main di situ katanya, ada yang nyambit. Ada yang nyambit dia? Nah awalnya itu dia nimpuk, ada yang nyambit, balik. Itu nimpuk ke kali maksudnya? Iya kali yang bisa lompat gitu loh bang. Jadi kalau gitu kayak, misalkan kayak batu ubin, seret gini. Iya. Gitu. Nah, katanya tuh ada nimbuk balik. Sebenarnya agak sensitif bang. Cuma gua keep yang bagian ini gitu ya. Ini yang sebelah sini gua keep, gua lewatin. Nah, jadi posisinya itu dia lagi nimpuk gitu. Ada yang kena mungkin atau gimana gitu bang ya. Tapi yang jelas dia yang malah yang ketimpuk. Maksudnya berbalik batunya kayak gitu? Enggak. Jadi gini bang. Lu nimpuk nih. Iya. Nimpuk batu, kena nih. Posisi dia yang nimpuk, si X ini. Tapi sebenarnya dia yang kena. Oh iya. Ngerti nggak bang? Iya ngerti. Jadi kayak cuma diputer posisi doang sebenarnya bang. Gitu. Dia lagi nimpuk si ini, sebenarnya dia juga nimpuk. Nah, nggak lama datanglah kiai ini bang. Orang pinter lah gitu ya. Orang pinter ini datang, tunjuk gue bang. Kamu ya siapa ya bang? Kamu tahu ini semua gara-gara si hitam. Gue bingung bang. Si hitam? Iya. Gue bingung, maksudnya si hitam gimana ya pak? Kamu tahu si kurus, hitam, tinggi. Gue jadi flashback bang, sama kejadian yang waktu SMP itu. Lah, gue kata, gue jadi inget kesana gitu kan. Ini bawaan kamu. Akhirnya gue putar alur nih bang, semenjak pas gue bilang yang namanya manusia bakal mati juga gitu. Balik lagi ke orang pinter itu bilang begitu, gue bingung bang. Ya gue jawab apa gitu kan? Karena gue nggak tahu gitu. Karena gue taunya waktu itu diusir aja gitu kan. Nyata ada perjanjian waktu itu boleh sehat, yang lain pergi tapi si jangkung ikut. Gitu. Nah, akhirnya setelah udah berdebat itu, gue mau pamit pulang. Gue bilang, X gitu, gue balik ya. Gue bilang, karena kan jauh bang rumahnya, gue harus naik angkot 2 kali. Terus kata si X ini, jangan pulang dulu. Gue yang mau pulang duluan. Tungguin. Sebentar lagi. Itu ngomong nggak kayak gitu bis? Diri bang, diri di kuping gue. Ya gue peluk lah, gue peluk. Berat bang gue ngucap ini. Gue peluk, gue bilang, karena gue emang dari kecil nggak tahu agama bang ya, maksudnya harus doa ke Fatihah atau gimana. Gue nggak tahu, pokoknya gue peluk aja. Gue peluk, slow sih. Udah ntar kita main PES lagi, ngaco, nggak usah ngomong aneh-aneh lah. Slow aja, nokip lagi nokip. Ini ngomong gitu-gitu aja bang, gue nggak bisa ini. Bis gue peluk di sini,
Lama bang, kagak bangun. Gue bilang, woi bangunlah, berat ini. Gitu bang. Masih diem aja bang. Posisi gue lagi berduaan doang ya bang. Karena yang lain di dalam tuh gue di luar. Bangun. X. Itu sampai gue kesel bang, sampai gue gregetan ya bang, karena nggak bangun-bangun bang, berat gitu kan. Gue jambak bang, gue angkat begini itu udah merem. Jadi matanya udah normal tapi merem. Karena kejadiannya tuh waktu pas sakit itu emang nggak bisa merem. Oh, dia nggak bisa merem? Nggak bisa. Tidur pun nggak merem? Gini terus udah. Gila, serem amat. Gitu. Terus? Nah, gue bilang, ditanya dong sama yang lain, kenapa ya? Nggak bangun dianya. Meninggal bang. Innalillahi. Di situ bang, di pelukan? Iya. Gila. Anehnya itu, gue gak nangis bang. Gue gak nangis. Di situ gue gak nangis malah. Gue cuma diem doang. Malah berpikir gue kayak, apa gue yang salah ya? Gitu. Ngerti gak sih? Iya. Karena si item ini yang selalu ngikut gue ini. Oh iya. Emang jahat bang. Karena ke gue aja juga main fisik gitu kan. Gue diem di situ tuh. Sampai emak itu melukin gue. Ini si Fulan ini berbaring gitu bang. Itu emaknya melukin gue dari belakang, yang benci banget sama gue gitu. Wah sebenarnya gitu bang, waktu sebelum kejadian itu kena sakit itu kan dia ulang tahun bang. Gue tahu dia ulang tahun. Nah dia tuh mau ke rumah gue bang, mau ke rumah gue nemuin gue gitu, karena emang deket juga sama keluarga gue gitu. Mau nemuin tuh mau ya party biasa gitu bang. Cuma bener-bener dilarang mamanya gitu. Dilarang mamanya, akhirnya dia main ke kali itulah. Nah, gitu. Kejadian lah seperti ini gitu. Sebenarnya ada beberapa cerita yang gue penggal di situ. Oke, gitu. yang nggak bisa lu ceritain ya? Nggak bisa gue ceritain. Karena ya. terlalu privacy ya? Hitungannya pahit banget gitu. Akhirnya setelah dia meninggal ya, yang lain ikut ngubur ya gue ngubur juga. Biasa nganterin ke pemakaman. Ya gue pulang langsung, sampai sebelum mau pulang itu nyokapnya bilang, ini baju-baju almarhum bawa aja Bi gitu. Karena tahunya nyokapnya kan ya temennya gue doang bang. Temennya gue doang, ya gue gak bisa lah. Bukan yang gue nolak gitu bang. Justru malah ngebuat gue kayak, ya gue harus nginget-nginget lagi kejadian itu nantinya. Malah bikin drop gue yang ada gitu kan. Akhirnya gue tolak bang, tapi tetap kesini Bi, iya Bu. Gue pulang ke rumah, itu kurang lebih selama 4 hari, gue tetap tahlilan bang ikut, walaupun di luar nggak baca gitu. Ya selama 4 malam itu selesai tahlilan, karena gue dipindah posisi rumah nih bang ya, di Klender udah. Itu gue selalu datengin almarhum bang. Iya, dia selalu dateng, jadi posisi kamar gua kan paling ujung bang, deket kamar mandi gitu bang. Oke. Dia selalu datang, ngagetin sih enggak gitu, nakut-nakutin enggak. Cuma kesel aja gue nih bang gitu maksudnya. Dia ngagetin itu kayak ngajak main. Lo pernah ngalamin deh ketika lo punya teman kecil dulu tuh pasti pengen balik ke masa kecil itu. Iya. Nah si Fulan ini almarhum itu seperti itu bang. Jadi kalau misalkan kayak gue, nyokap gue jarang di rumah dulu kan. Bokap gue kerja juga, nyokap gue kerja. Nah itu selalu bang ngikut gue terus. Kalau gue mau ke kamar mandi nih, taruh di belakang. Karena kan rumah gue sekat-sekat gitu di Klender ini. Bi, gue nengok nggak ada. Bi, tapi begitu gue nengok nggak ada lagi. Begitu gue mau masuk kamar mandi nongol. Dia? Iya. Gila. Ngeledekin gue bang, melet-melet. Gitu. Terus? Ayo main, yuk main, ayo. Gila. Lari sampai berhari-hari bang itu, sampai hari keempat. Tapi gue nggak bilang sama nyokapnya, karena kalau gue bilang makin sedih. Iya, gitu. benar. Jadi gue telan sendiri gitu, sama temen aja gue nggak cerita. Pas di hari keempat, alhamdulillah enggak. Setelah gue datang ke pemakamannya bang. Oh, lu sempat datengin lagi Iya. ya makamnya dia? Gue jadi gini bang, di malam terakhir itu, di malam keempat, dia datang, cuman nggak ngagetin. Cuman dia pakai baju sekolahnya dia bang. Oke.
yang sering dia pakai. Nah baju sekolahnya itu sama gue dulu. Oke. Diambil sama temen gue. Mungkin kayak istilahnya mau ngecek barang gue masih ada nggak Bi? Gitu. Istilahnya mungkin seperti itu bang. Ini gue aja, asumsi gue aja. Akhirnya gue cari nih bang temen gue itu yang pakai bajunya dia. Gue ambil, gue bawa, gue pakai bang ke pemakamannya. Gue kasih lihat ke dia, gue ngomong sendiri itu. Jadi gue ya cuma bisa ngeluapin aja gitu. Maksudnya kalau gue cerita ke orang pun dia belum tentu percaya. Iya. Gitu. Karena kan kayak gitu kan sulit juga dia mengerti bang. Takutnya tersangkanya lu halusinasi Ya, atau lebay lu. malah atau jadi apa. fitnah gitu kan. Orang udah tenang masih diceritain seperti itu gitu. Bener. Nah, akhirnya gue pakai tuh baju itu sekolah X gitu kan. Gue bilang, nih gue pakai nih baju lu nih. Lu jangan datang lagi ya. Udah masing-masing aja. Dan tenang ya. Maafin gue kalau gue udah salah. Gue balik bang. Itu lu ke makam sendirian? Bang? Sendirian bang. Oke. Karena nggak jauh dari rumah juga sih. Oh iya, pemakaman lewat itu. lah ya. Di Ramangun. Oke. Nah, terus gue balik ke rumah. Selesai deh tuh bang. Teror itu? Teror itu selesai. Udah nggak ada lagi. Terus balik lagi gue jadi kayak terbawa si ini loh. Si hitam jangkung itu? Gitu. Jadi emang aura gimana sih bang kalau ngeliat orang tuh marah gitu. Gak seneng sedikit nyumpain, gak seneng nyumpain gitu. Jadi lebih banyak negatifnya ya? Jadi banyak negatifnya bang. Tambahan lagi ya ilmu agama nggak ada gitu kan. Bini gue ceritanya lagi hamil. Oke. Bini gue lagi hamil. Alhamdulillah tuh bang tuh. Udah nikah tuh ya? Anak kedua. Oke. Gitu. Waktu itu posisi lahiran anak kedua. Gue kerja di salah satu rumah sakit bang. Di Jakarta Pusat. Rumah sakit tua bang. Jakarta Pusat. Oke. Waktu itu gue kena PHK bang. Waktu pas banget ini bayi gue lahir. Lu PHK? Iya, dia lahir, gue kena PHK. Depresi bang, udah pasti. Jadi bawaannya tuh, apa ya, emosi mulu gitu bang. Bawaannya tuh, wah pegang rampok aja gitu, dapet duit nih gitu. Ada satu momen, kira-kira 1:30 malam, gue nggak kenal si bapak ini bang. Dia ngetok pintu rumah gue bang, berdua, 1:30 malam. Tek, gitu kan. Assalamualaikum, gue jawab. Waalaikumsalam. Gue bukan gini bang. Siapa ya pak? Boleh saya masuk? Si bapak ini bang. Oh iya pak, boleh. Masuk. Rumah gue waktu itu udah misah dari nyokap bang. Jadi tinggal berdua doang sama Bokin. Ngobrol lah nih bapak ini. Si bapak ini bilang, saya mau numpang ngopi, kata si bapak ini. Gitu bang. Terus gue bilang, tapi saya nggak punya uang pak. Saya baru kena PHK. Gitu kan. Saya tahu, nggak usah diomongin. Anak kamu juga belum pada makan kan? Kok bapak tahu? Nggak usah diomongin, kata dia gitu. Udah sana beli makan, ini buat beli ini, beli itu gitu. Ini bukan setan bang, orang. Oke. Iya. Nah terus jalan lah gue nih. Singkat cerita itu ngobrol sama si bapak ini sampai jam 11 siang. Banyak banget bang yang diobrolin waktu itu. Ini awal gimana gue harus berubah bang, konteks hidup. Buat musnahin si hitam ini bang. Di sini awalnya gitu. Karena si bapak ini bilang, situ auranya jahat banget gitu. Kayak bukan manusia. Kata dia gitu? Iya. Kita calon mayit nih, kata dia gitu bang. Calon mayit, kalau bisa mayitnya mayit putih, jangan mayit hitam gitu. Gue nggak ngerti bang, mungkin kesangkaan gue ngejudge gue gitu kan. Iya. Terus gue bilang, iya pak, iya kan. Cuma anehnya itu dari jam 1:30 itu gue ngobrol sampai jam 2 itu kagak ngantuk bang. Lanjutlah tuh bang gue. Setelah bapak itu pulang, nggak tahu gimana pokoknya gue harus ngerubah mindset gue bang. Oh gue harus ngerubah mindset gue nih gitu. Buat anak-anak gue juga gitu. Masa gue gini terus gitu kan. Gue ikutlah gitu. Ke satu pondokan gitu bang. Sebut aja pondokan ya bang ya. Satu pondokan. Jadi tetap pulang pergi gitu. Nah begitu gue masuk pertama kali ke pondokan itu bang. Karena yang gue tahu waktu itu ya ngaji Yasin gitu bang, tahlil gitu, nggak ngerti gue apa sih gitu ngaji, taunya Yasin aja. Gue masuk ke pondokan itu, diomong lah sama si bapak X lagi nih, bukan bapak X yang tadi bang, beda lagi si bapak. Beda orang, si bapak X lagi nih yang ini. Nah bapak ini bilang, saya kalau ngeliat situ
aduh saya nggak bisa ngomong gitu, saya nggak bisa ngomong. Gue nggak ngerti ini bang, maksudnya apa sih gitu. Jadi penuh teka-teki bang, penuh teka-teki gitu. Jadi harus gue buktiin sini. Jadi kalau soalnya nggak cuma satu orang doang nih ngomong gitu. Si bapak yang sebelumnya itu ngomong juga, ada apa sih dengan diri gue nih, kenapa gitu. Rasanya gue baik-baik aja, kesambet ya kagak gitu bang. Jadi nggak ngerasa dalam keadaan nggak baik gitu. Udah kamu ini berbuat baik aja di sini gitu kan. Terus jangan putus ya. Ngomong gitu bang si bapak itu. Gue ikutin apa kata si bapak itu. Jadi tiap hari Jumat itu gue datang ke situ. Terus bang, itu gue sampai 4 tahun gue di situ bang. Di pondokan itu? Iya, saya di pondokan gitu. Jadi yang tadinya gue buta sama apa ya bang, sama agama gitu, sedikit banyaknya gue paham lah di situ gitu. Dikasih tahu. Gue sampai ya rezeki terakhir jatuhnya itu bang gue tuh. Alhamdulillahnya, karena ya gimana kan kita imam gitu kan. Nah, imamnya begini ya gimana makmumnya gitu kan. Akhirnya setelah gue ada di situ dan gue paham sedikit banyaknya itu, gue malah jadi sombong bang. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi balik lagi ke masalah si goib ini bang. Oke. Si hitam itu udah mulai hilang tuh bang. Nggak tahu gimana deh, nggak tahu gimana pokoknya mendadak hilang aja bang. Gue nggak tahu prosesnya. Jadi selama gue pengamalan di pondokan itu, karena gue juga ngamalin juga di rumah. Jadi terus sampai 4 tahun berturut-turut tuh gue tuh. Terus dari Senin sampai ketemu Minggu lagi, Senin ketemu Minggu lagi gitu. Selalu gue tuh kalau ibadah malam selalu gue kerjain. Nah, hilang dengan sendirinya pokoknya bang. Gue nggak tahu prosesnya gitu. Ini kayak istilahnya ngerukiah diri sendiri lah. Singkat cerita tuh jadi gue malah makin kayak sombong gitu bang. Maksudnya yang tadinya gue penakut dalam hal mistis gitu bang ya. Gue agak sedikit malah, gue bisa gitu. Salahnya gue bang. Lu kayak malah ngerasa diri lu tuh bisa dan ngerasa bisa gitu. Iya, itu salahnya. Bukan salah sih. Jadi, contohnya seperti apa tuh yang dia lakuin misalkan? Gini bang, pernah beberapa kejadian bang, gue malah nantangin mereka bang. Mereka yang nggak terlihat bang ya. Gitu. Jadi waktu itu gue punya temen ini buka warung makan. Di salah satu daerah pabrik Jakarta Timur situ. Gue lagi bantuin beres-beres tuh sama 6 orang lah, kurang lebih 6 orang. Udara di dalam warung tuh panas bang. Emang semenjak dia buka warung di situ dari awal itu sepi bang. Sepi banget, kagak ada yang beli bang. Menurut gue mustahil gitu, harusnya ada 1-2 gitu. Tapi ini sepi banget. Sama sekali. Orang lewat, tapi nggak ada yang beli. Gitu. Yang beli ketika orang doang, menghargai dia jualan gitu. Begitu gue ngerasa itu pengap banget, gue keluar bang. Gue keluar dari warung, itu pundak gue berat bang. Pundak gue berat sini nih, kayak berasa ditenet gini nih bang. Cuma gue nggak ngeliat apa-apa, berat rasanya deh. Refleks gue nengok nih bang ke belakang, gitu. Gue nengok ke atas warung, itu gue ngeliat aki-aki bang, kecil, kurus gitu bang. Tapi ngengser gitu bang. Jadi pundak ini tuh agak ke atas gini. Otomatis tangannya sebelah sini lebih panjang begini bang. Itu mukanya itu hitam tapi agak hijau-hijauan bang. Rambutnya cakar-cakar. Spontan, yang gue bilang tadi gue sombong gitu. Gak menghargai mereka tuh ada gitu. Mungkin dari sebelum gue, mereka udah ada di situ gitu. Itu gue maki-maki bang. Sosok itu? Iya. Gue bilang, kalau berani turun. Jangan suka kayak gitu. Teman gue mau dagang di sini. Jangan gangguin. Gue bisa, sini turun. Turun. Gue maki-maki gitu bang. Selang beberapa menit, hilang dia. Hilang. Gue bangga nih bang, depan teman-teman nih kan. Yoi, ngerasa kalau wih, sakti nih si Iya, Abi ya. gue bilang, gue bisa gitu. Ternyata gue salah gitu. Kenapa lu bilang salah? Gue sepulang gue dari situ gue sakit bang. Lu sakit? Iya, sakit gue pulang dari situ. Panas tinggi bang gue. Kayak kejadian waktu gue ritual itu. Lu panas tinggi itu gak kuat gue. Itu nyampe, gue pakai baju ini tuh udah nembus keluar udah panasnya. Kayak api gitu. Itu panas banget bang. Nah, itu sampai 7 hari. Nah, di malam ke-7-nya ini, pintu rumah itu gue kan karena kasur nih. Ini depan udah pintu. Depan pintu motor gitu. Buak, ngebanting bang. Pintunya itu? Iya. Padahal dikunci. Oke. Ngebanting. Buak. Astagfirullahaladzim kan. Gue sadar itu, bangun. Tapi anak bini gue gak ada yang bangun. Astagfirullahaladzim. Gue ngeliat aki-aki itu bang. Yang di warung itu? Iya. Ada di atas motor. Diri bang. Gila. Gue nggak bisa ngapa-ngapain.
lo pernah kayak ngalamin kayak kedinginan terus stroke ringan? Oke. Nah itu gue ngalamin itu. Kalau dibilang rep-rep ya enggak gitu. Jadi gue posisi begini, itu gue benar-benar gemeter tapi stroke ringan gitu, kaku semua badan. Kayak tremor gitu ya? Iya, kaku semua. Nggak bisa bergerak gitu ya? Wah, astagfirullah, mulut gue ngucap kagak mau ini. Selang beberapa menit si bapak X itu datang bang. Tiba-tiba aja muncul. Yang di pondok ini? Iya, tiba-tiba aja muncul. Kalaupun gue cerita ke orang mungkin jatuhnya lo halusinasi, lo lagi sakit gitu. Tapi itu gue alamin gitu. Dia muncul di depan rumah bang? Iya, depan pintu gitu, depan pintu persis gitu bang. Terus gue bilang dong, Pak tolong Pak gitu, Pak tolong Pak, ya Allah Pak tolong Pak. Sudah, diam. Karena emang dia suaranya agak berat gitu. Gila, merinding gua. Diam gitu kan. Selang beberapa menit itu aki-aki hilang. Ini di atas motor? Iya, hilang. Pintu rumah ketutup sendiri. Gila. Gue penasaran bang, besok pagi ini gue bangun, badan gue udah seger lagi bang. Sehat lagi. Langsung sehat tiba-tiba gitu? Gue bingung bang, penasaran gitu, maksudnya ini bener nggak sih nih gitu, bener nggak sih? Gue percaya gitu ada gitu. Dan kayak klinik itu gue tahu ada karena gue pernah ngalamin itu gitu. Tapi yang gue alamin semalam ini bener kagak ya gitu. Penasaran gue nih, karena kok bisa muncul tiba-tiba gitu. Gue datengin lah si bapak ini, Pak kemarin ke rumah malam ya? Begini Pak, begini. Kan udah dibilang jangan dibahas, diam. Oh berarti bener bang. Mungkin nggak sih sukmanya yang datang? Bisa jadi bang. Karena si bapak ini ya emang orang bisa bang gitu. Ya emang orang bisa. Jadi datang tuh sukmanya buat nemuin lo, mungkin ya. Terus berlanjut kejadian dari itu, semakin gua istiqomah gitu bang di dalam ilmu itu, gue malah seakan-akan kayak tuh seolah lurus gitu kan. Padahal enggak. Karena gue hampir menelantarkan anak istri gue sendiri. Gitu. Jadi gue saking terlalu excited kali bang ya bahasanya, tapi nggak ngimbangin kehidupan di dunia gitu bang. Jadi gue kejar akhirat tadi, tapi dunia tuh nggak gue seimbangin. Sampai anak bini gue tuh terlantar waktu itu. Tanggung jawab dia dunianya lu sempat lu abaikan gitu. Iya, jadi yang gue kejar tuh, gue ngaji, gue harus ngaji, gue ngaji. Berlanjut dari kejadian itu, ceritanya ada sepupunya temen ngaji gue ini, dia punya rumah bang. Dia punya rumah. Ini sombong yang udah keterlaluan kalau gue bilang sih. Yang sombong lu atau dia? Gue. Oke. Ini sombongnya gue udah keterlaluan banget. Karena hampir menyebabkan kematian juga sih kedua kalinya. Nah sepupunya ini punya rumah, 3 tahun, 4 tahunan itu terbengkalai rumah bang. Nah waktu terbengkalainya itu jadi dia pindah itu cuma bawa badan. Jadi rumah masih isinya itu ditinggalin gitu aja bang. Akhirnya si sepupunya ini nyuruh temen gue itu buat kosongin aja, jual yang masih bisa dijual atau nggak dipakai, gitu buat keperluan yang baik gitu. Ya udah ya. Nah ceritanya ngajak teman-teman nih, di situ ada 6 orang pakai mobil bak, mobil pickup gitu kan, buat ke lokasi ngambil barang gitu. Nah sebelum ngambil itu gue nelpon sama si bapak M, kalau ini M, karena beda gitu. Tetap sebenarnya satu jalur sama bapak X ini, cuma yang M ini di atasnya X gitu. Nah di telepon gue nggak pernah ngabarin kalau mau ngambil barang ini gitu. Ditelepon sama beliau gitu. Bintar kalau mau ke sini sebut nama aneh ya gitu. Nanti di ujung jalan, maksudnya begitu masuk pintu rumah terus ada kamar mandi 2 gitu. Di depannya ada kulkas, bakar di situ. Bakar apaan ya? Bakar gaharu. Bakar gaharu. Udah gue jalan deh bang. Terus kata teman-teman gue, bapak ngomong apaan Bian? Nanti kalau di ujung suruh bakar gaharu di atas kulkas kan. Kita sebut aja namanya. Ya udah kan, lu yang lakuin. Iya, naik, slow aja sih. Jadi gue selalu nganggep remeh hal-hal seperti itu bang. Saking sombong itu udah terlaluan buat gue sih. Begitu gue buka pintu, udah nyampe nih bang ya, buka pintu rumahnya. Kan 2 pintu model begini dibuka. Itu dari plafon atas itu sampai ke ujung kayak ada yang lari bang. Semuanya denger. Kirain jalan di atas plafon. Iya lari, mending jalan lari. Karena bunyi orang lari. Kayak tikus jalan gitu. Iya, rame. Astagfirullahaladzim. Ya kita mikirnya ya tikus kali. Gitu. Karena masih sore bang, jam 3 gitu. Ya udah gue ngajak teman gue nih.
namanya Bobby, gue ajak ke dalam sesuai dengan instruksi si bapak gitu. Gue masuk ke dalam, gue bener-bener ada bang. Gue pikir maksud sih orang belum pernah ke sono. Gue juga baru pertama itu gitu ke situ. Nah si bapak ini kok bisa tahu gitu lokasinya? Iya. Akhirnya gue tempatin di situ lah si Gahru ini. Itu posisi jam 3 lewat ya bang, karena udah mau asar itu tuh. Ada asar apa? Nah gue bakar 2 biji itu. Gue sambil sholawat itu bang. Gue bakar. Itu di kuping gue bang. Di kuping gue. Jadi ini kamar mandi nih bang. Depan kulkas ini ada kamar mandi. Kamar mandi 2, sebelah sini ini kayak buat gudang gitu. Nah, itu di kuping gue persis bang. Di kuping gue. Kayak ada yang gaung gitu. Iya. Ngeresam gitu bang. Gue masih slow bang. Gue bakar yang satu lagi. Sambil selawat. Agak kenceng bang. Gue refleks dong. Gue di sini cuma disuruh nih buat ngambil barang. Dan gue disuruh ngebakar ini sama si bapak ini. Kalau lu nggak seneng sama gue, lu samperin bapak ini mendingan. Jangan marahin sama gue, kampret. Sampai gue kata gitu bang. Kata gitu. Emang gue sumper banget bang asli kan. Terus gue bakar agak kenceng bang. Temen gue biasa aja. Temen gue yang lari bang ya. Yaudah gue diemin aja ya. Gue bilang. Nah, gue masuk-masuklah ke dalam kamar gitu bang. Kamarnya ada 5. Nah, ada satu kamar yang paling ujung belakang dekat gudang tadi. Itu paling bersih bang. Kamarnya? Iya. Okay. Kayak kamar biasa disapuin. Bersih banget beneran dah. Ya kayak gini lah ya, bersih banget ya. Nggak ada debu, nggak ada noda aja. Jadi kamar yang yang lain tuh kayak baju-baju berantakan gitu. Semrawut lah gitu. Karena 4 tahun, 3 tahun nggak pernah ditempatin gitu kan. Debu banyak. Nah, satu kamar ini tuh bersih gitu, kayak dirawat gitu. Gue juga bingung gitu kan. Emang kalau tetangga-tetangga yang sebelah rumah itu kan kayak tiap malam tuh yang bantingin barang segala macem, karena makanya berantakan tuh gitu bang. Waktu itu sebelum buat ke situ itu udah sempet dibersihin nih sama yang punya rumah gitu. Dirapihin lah yang berantakan. Itu nggak sampai 2 hari katanya begitu lagi. Berantakan lagi. Iya, jadi kayak diacak-acak ya lagi gitu. Oke. Terus gue masuklah ke kamar itu bang. Temen gue si Bobby ini, dia kan orang Jawa bang. Datang dari kampung, bawa rokok menyan bang. Gue iseng bang. Emang kayak gituan makanannya asep ya kan, tulang. Nah, gue minta dong, rokok lu mana? Apaan? Udah sini. Gue ambil bang rokoknya. Gue ambil 3 biji. Pas banget 3 gue ambil. Nggak tahu kenapa gue ngambil 3 aja. Jadi ngepas banget. Gue taruh yang kan ada kasturnya tuh. Kasur di kamar itu gue angkat. Gue taruh asbak kaleng. Gue ajak nih yang di bawah gue nih, junior gue, adik-adian gue lah gitu. Yang ngaji di situ. Lu isep nih satu-satu. Ya, nyalain. Gue bakar tuh rokok 3. Gue taruh di kaleng. Teman gue nyelentuk nih yang kecil nih. Kopi hitam gak sekalian? Oke. Nah, kopi hitam gak ada. Teh pucuk gak ada, teh pucuk gitu. Pakai teh pucuk bang tuh. Jadi gue balam buat mainan gitu, sombong banget gue bang. Begitu udah selesai gue taruh di situ, gue balik badan bang. Niatnya mau ke tempat yang lain lah, ngambil yang lain, ngerapin yang lain. Itu gue kayak habis sih bang. Kayak ditepok, tapi nggak ada wujud. Tapi gue berasa kayak nyentuh lah gitu. Kayak rambut gue tuh lagi nyentuh gitu. Nah, gue balik badan, itu gue kayak dikasih gambaran tapi nggak berwujud. Gimana sih? Gambaran gimana maksudnya? Kayak lo nonton film nih. Oke. Nah, lo lagi nonton film, ya seperti itu. Jadi gue cuma kayak ngeliat aktivitas gitu yang ada di kamar itu sebelumnya gitu. Jadi kayak ya tempat bergerumul mereka gitu loh. Gitu. Jadi ngumpulnya di situ gitu. Ya, nggak tahu ngapain ya gitu kan. Bergumul di situ. Gue di situ ngeliat yang ini kayaknya makhluk paling tua bang. Kenapa gue bisa tahu? Nanti gue jelasin. Dia paling tua. Jadi ini makhluk tuh tinggi banget bang. Kalau bisa diukur meternya sepan kelapa kali. Gitu. Cuma waktu itu gue liat kakinya doang soalnya. Karena gue liat kakinya doang gitu. Dia nembus gitu ke atas gitu. Nah terus ada si perempuan. Itu masih sore bang padahal. Mau menjelang maghrib lah jam 5, jam setengah 6. Terus ada si Sugus. Sugus tuh pocong ya? Oke. Nah, terus ya gue pikir aku halusinasi nih, capek gue bilang.
gue cabut dah. Jadi gue nggak mau mikirin gituan bang. Kalau yang hitam pasti iya, karena gue udah denger duluan. Kalau yang dua ini kan gue nggak tahu, kan. Nah, gue cabut nih. Gue cabut ke depan lagi, udah ngerapin barang segala macem. Ceritanya mau sendekalan nih bang, gitu. Menjelang maghrib, gue bilang jangan aktivitas, stop dulu. Ya udah yuk, duduk tuh depan pintu rumah, ngopi, kita ngerokok segala macem. Temen gue bang ditimpuk nih, pakai bola-bola mainan, gitu kan. Yang di depan pintu ini yang nyuruh gue ngambil kopi tuh, akhirnya gue ganti teh pucuk, ditimpuk dia pakai boneka, bola itu, nggak tahu dari mana. Gue bilang angin kali, gitu. Ya udah biarin aja, gitu. Jadi yuk lanjut yuk, biar cepet-cepet pulang. Ya udah beres ke dalam. Itu yang tinggal terakhir gue angkut TV. Harusnya TV gue angkut, harusnya bang. Ada TV di dalam kamar yang bagus tadi. Gue ambil nih bang TV. Sama temen gue berdua, gue dengar suara bang. Lirih banget bang. Oh gila. Terus. Lirih banget bang, asli. Parno dong gue bang. Taruh. Gue bilang sama temen gue, taruh. Ditaruh. Begitu gue taruh, berhenti bang tuh nangis sih. Oh, Berhenti bang. Gue panggil dong teman gue yang lain tuh, gue ambil lagi 2 orang nih buat bantuin gue. Begitu gue ngangkat lagi tuh berempat, itu nangis lagi bang. Cuma agak sedikit lebih gemeter bang. Oke, jangan nggak usah peraga, ini serem banget. Terus. Nangis suara rintihan lagi. Nah, terus gue bilang dia nggak mau diambil kali TV-nya. Gabut kalau malam. Iya, lu bilang gitu. Gue bilang gitu bang. Gabut kali kalau malam. Gak bisa Lu udah nonton taruh, tancap. tadi nggak bisa nonton sinetron kali kan. Gue bilang gitu. Gak bisa nonton Cinta Fitri 2. Gue bilang kata temen gue yang paling tua nih, lu kagak aja kan. Setan mana bisa nonton gitu kan? Goblok, dia punya dunia sendiri, bisa. Tenang aja. Karena dia ikut Giba Misteri nonton. Terus gue bilang gitu kan, ya udah taruh lah. Ditaruh tuh bang. Ditaruh lagi. Singkat cerita udah kelar semua lah, udah keangkut. 60% keangkut. Nah, yang di si hitam ini bang, Oke. ya, itu kayak ngelempar apaan gitu. Habis ini nggak tahu benda apa nih ke pintu, blok gitu. Karena gue kaget banget itu, orang kita jarak cuma semeter kali baru mau keluar itu kan dari gerbang. Blok. Gue nggak tahu punya pikiran, dia minta sebatang lagi itu. Minta sebatang lagi. Iya. Rokok maksudnya. Gue salahnya gue turutin bang. Oke. Salahnya gue turutin. Kayak gitu yang diturutin malah kan jadi kan. Itu mana? Iya. Akhirnya bakarin sono. Ah lu aja orang udah malam nih. Posisi udah 9:30 bang. Ya udah. Lu tunggu sini ya. Gue minta temenin tuh 1 orang. Gue bakar lagi sambil gue ngomong. Ini tinggal sebatang ya. Lu minta lagi gue bakar lu ya. Sombong banget bang gue. Di rumah orang. Rumah dia gitu. Di situ teman tempatnya gitu. Udah gue balik. Begitu balik, lewat arah Sunter. Nah, disinilah bang, malah petakannya. Awalnya itu mobil yang kita pakai normal, nggak ada kendala. Katanya juga baru diservis kok. Itu bisa terguling bang, masuk ke got. Mobil lu bang? Iya, itu mobil yang dipakai buat angkut barang. Barang-barang yang ketinggiannya lebih dari si samping pick up ini, gitu kan. Itu sampai terguling bang. Padahal ikatan udah kencang. Jadi kayak seolah-olah si yang punya ini tuh, Lu jangan ngambil punya gua. Tapi mobil itu nabrak apa gitu atau tiba-tiba kayak tergulingnya? gini bang. Lo tau gak sih pedongkelan tuh? Oke, penunggilan tahu. Ya, itu kan sebelah sana ada pom bensin tuh kayak lapangan bola tuh. Itu masuk ke situ bang. Ban doang 1 padahal. Ban doang 1. Harusnya nggak sampai segitunya karena ngikatnya kenceng gitu. Itu sampai terbalik semua. Hancur, berantakan tuh. Ya aur-auran, apalagi kulkas kan kalau udah jatuh begitu freonnya bisa pecah segala macam. Berat soalnya. Itu kayak seolah tuh jangan bawa barang gua gitu. Akhirnya gue mikirnya supirnya nih ceroboh gitu kan, yang harus saya bisa dapat duit dari situ, akhirnya jadi buntung bang. Nah akhirnya udah selesai deh tuh, nggak ada ya macam-macam lah. Terus gue pulang nih bang, ngumpul lagi di rumah gue. Begitu nyampe di rumah gue bikin kopi, gue bilang sama temen gue si Bobby ini, karena gue emang deket banget sama si Bobby ini. Gue bilang, Bre kan, punggung gue sakit ya, aneh, kayak panas nih beneran dah.
Ngapa lu kan? Kagak tahu, tadi enggak. Biasa aja kan. Kena keringetnya nggak apa-apa, coba buka Pak. Gua buka Bang. Hoodie gua buka waktu itu. Gua kasih lihat. Itu ada 3 baretan panjang Bang. Di punggung gua. Di belakang gitu? Iya. Baretan kayak gimana, Bang? Jadi kayak cakaran. Cakaran itu kayak nembus kulit ari gitu yang putih-putih daging itu tuh. Itu sampai ke barat gitu. Tapi nggak berdarah, cuma di ujung titik terakhir nusuk gitu doang. Itu ada darah sedikit gitu. Sampai teman gue bilang, astagfirullah, lu ngapa lu? Ngapa emangnya? Enggak, ini badan lu baret semua. Coba fotoin kan. Gue fotoin. Wah bener. Ada Bang. Gitu. Gue semikir, apa gara-gara gue yang gue bilang, gue bakar lu. Ini rokok tinggal sebatang. Gitu Bang tuh. Itu masih ada gak fotonya? Gue kagak ada Bang. Nggak ada, Karena itu udah lama banget udah sih, lumayan lama Bang. Iya, Gitu. Oke. Nah, terus begitu kejadian itu selesai, gue pikir ya udah selesai. Iya. Ternyata ngerembet Bang. Rembetnya gimana tuh? Jadi si bapak ex gue ini nih, bukan bapak M ya Bang, yang disebut namanya bukan. Oke. Dia ikut sakit Bang. Lu sakit, dia sakit? Dia sakit. Nah, terus gue ngomong lah ke bapak M. Marah-marah Bang gue Bang. Kan gue dibilang, lu pakai nama gue, jangan sok-sokan. Itu jadi si bapak M ini bilang kalau si makhluk itu tuh emang udah ribuan tahun di situ. Hitungannya tua Bang, gitu. Nggak bisa gitu. Jangan kan yang tua begitu, yang muda aja mungkin lo kesikat gitu kan. Berapa sih ilmu lu? Gue udah habis-habisin Bang gitu. 20 meleng doang. Akhirnya jadi begini semua berantakan. Itu yang sakit semua Bang ikut. Sakit semua yang ikut itu. Akhirnya begitu udah gua tutup telepon, gua tidur malam. Itu gua berasa kayak gua tuh masuk ke rumah itu lagi Bang. Dalam mimpi lu itu? Iya. Selama berhari-hari. Jadi gua masuk ke dalam rumah itu, ngulangin gua dari awal, tapi gua nggak ambil barang. Rumah tapi udah kosong. Iya, kayak sama persis terakhir yang gue cabut. Terus gue masuk ke belakang, ketemu sama mereka itu gitu kan. Jadi ngelihat mereka tapi ya mereka cuma senyum kayak si yang paling bikin meringis ya si perempuan. Kalau yang laki kan gertak jatuhnya gitu. Sampai ketemu lagi dengan mereka, gue bangun lagi gitu. Waduh, gue mimpi kayak gini amat gitu kan ya. Masa iya sih gue mimpi udahlah gue tidur lagi. Balik lagi gue sono. Jadi gue udah bangun nih, tidur nih. Bangun. Waduh, gue mimpi lagi ke situ lagi? Balik lagi ke situ. Iya. Coba. Jadi gue bingung, ini mimpi apa emang gue ketarik ke sana gitu kan. Karena kan kita nggak bisa prediksi sih kalau kayak ginian gitu. Itu nggak bisa masuk logika kalau kita ngepakai logika gitu nyerahnya. Jadi gue masih lagi ke situ. Bangun lagi ke situ lagi, terus sampai subuh Bang. Bujuk. Sampai subuh, ternyata nggak gue doang yang ngalamin itu. Si Bobby ngalamin. Bobby berdua. Dalam mimpi juga sih? Iya. Ngalamin gue berdua si Bobby gitu. Yang lain nggak cuma sakit doang. Karena waktu pertama kali gue bakar itu sama dia nih. Oh iya. Nah, ya asumsi gue si ini nggak bisa nembus ke sono, gue yang kena nih. Akhirnya gue laporan tuh Bang. Laporan sama si bapak X. Begitu ke rumahnya, sakit kan. Yang gue bilang Bang, sakit kan. Kehajar juga Bang dia. Marah-marah lah akhirnya. Lu kalau kayak gituan jangan dibuat main. Bisa nggak? Keterlaluan, semuanya pada kena. Sampai ke anak-anaknya Bang, anak-anaknya kena juga. Iya. Terus selang beberapa bulan setelah kejadian itu baru ketahuan teman gue ini yang sepupunya itu baru cerita. Ternyata kalau emang itu tanaman Bang di situ. Oh, yang ada di rumah itu? Iya. Tanaman siapa Bang, kalau tahu? Ya gue nggak bisa buka Bang. Oke. Gitu. Jadi dia tanaman di situ. Kalau yang si lainnya itu ya cuma pelengkap, datang dari luar. Tapi yang hitam itu, yang gede itu dia tanaman. Ribuan tahun katanya emang di situ. Dari sebelum ada rumah katanya. Jadi jatuhnya rawa lah gitu. Apa persawahan nggak tahu deh. Jadi ditanam di situ Bang. Nah setelah kejadian itu kesini gue makin sadar gitu. Apa tuh? Jadi ya ada yang lebih tinggi lah dari gue sendiri gitu. Maksudnya lebih introspeksi tuh. Gue tuh nggak boleh seperti ini gitu. Ketika sombong ya, walaupun mungkin udah punya sedikit ya ilmu seperti itu, tapi masih ada di atas lu maksudnya. Seperti itu kira-kira. Jadi akhirnya gue langsung ya
nunduk lah gitu. Jadi ketika gue kayak ngeliat apa gitu, ngerasain apa ya gue lebih baik diem aja. Iya, oke. Gitu. Nah nih bang, itu sosok yang tinggi, yang pertama nih yang tinggi tapi kurus itu. Sekarang lu ngerasa masih ada bang, yang entah menghantui lu, entah menemani lu, entah seperti apa yang lu... Kalau menemani sih enggak. Oke. Kalau menemani enggak bang. Kalau menemani kan harusnya tiap hari gitu ya. Iya. Cuma gue yang saat ini nih, kayak gue kembali ke masa lalu gue. Oke, yang sekarang lu duduk sini maksudnya? Iya. Yang sekarang nih? Iya. Oke. Gue yang sekarang ini, Kok aku jadi serem ya? dari beberapa bulan terakhir, Oke. gue kayak lagi ngalamin fase di mana gue balik ke fase itu. Lu pernah nggak ketika lu tersesat, lu ketemu di satu titik terang gitu bang, terus lu malah balik ke tempat sesat lagi, gitu. Oke, I know. Gitu, gue lagi ngerasain seperti itu. Nah, nggak tahu, gue mikirnya gini, ya gue kalah tempur Oke. saat ini. Oke. Karena kan musuh terbesar ya dalam diri sendiri gitu. Iya. Ketika gue nggak bisa nyalain si Fulan, karena emang tugasnya itu kan, Iya. ya kan? Gue kalah tempur gitu, karena gue nggak bisa ngelawan diri gue sendiri gitu. Mungkin, nah lu kan berkata gini bang ya, anak pang nih ya kan, anak freedom ya kan, kebebasan nih yang lu nggak bisa ngelarang gue gitu kan, dan gue apa yang gue mau gitu kan. Dan perlahan-perlahan, alhamdulillah lu ketemu jalanan nih, ketemu si bapak dan lu diajakin belajar sedikit agama dan akhirnya lu menekuni itu kan lah ya selama 4 tahun itu ya. Nah, gua anggap anak pang yang tobat nih, iya gak sih bisa dibilang gitu? Bisa, nggak sih bang? Enggak ya. Ya, terserah dia deskripsinya apa ya, gimana sih? Iya, maksudnya lebih Ke arah lebih baik aja. agama gitu ya. Ke arah lebih baik. Iya, kalau udah tobat manusia nggak ada tobatnya. Iya. Terus melakukan kesalahan lagi gitu kan. Dan semoga aja sampai nanti kita meninggal diberikan tobat Amin, tobat amin, amin. nasuha lah ya. Tobat Amin, yang amin, benar-benar Bang, amin, Bang. tobat-tobatnya gitu ya. Amin bang, amin bang. Dan nah gini bang, sekarang lu masih sering main di pondok itu? Kalau Buat di silaturahmi atau masih menekuni pengajian masih, di sana? Masih bang, sampai gini hari masih. Gue sih jujur aja bang ya. Oke. Kalau watak gue masih bang kayak dulu. Iya. Cuma agak lebih adem. Iya. Maksudnya nggak terlalu marah kayak dulu. Cuma kalau pergaulan ya nggak bisa gue pungkiri. Iya. Karena kan kita hablum minanas bang. Benar-benar. Ya kan? Ngerasa lebih baik nggak ada baiknya udah. Iya. Jadi ya ngelakuin aja apa yang harus gue lakuin udah sekarang. Gitu bang. Mantap. Dan kalau sekarang sama dulu nih yang lu beda nih ya di dalam diri lu sendiri. Ya mungkin buat pelajaran buat gue juga anak-anak freedom, anak pang gitu kan. Karena gue bukan anak pang, gue anak mama. Yang kalau keluar rumah ditelepon pulang. Keren gue Power Ranger bang. Power Ranger apa tuh? Menyelamatkan bumi dari kejahatan Iron Man. Itu Iron Man. Kalau anak pang itu, kenapa sih bang mereka bisa seperti itu? Maksudnya entah masalah keluarga, entah emang dari hati pengen kayak gini. Apa ngelihat sosok entah abang-abangannya dia, entah orang lain, gue pengen kayak dia tuh. Gimana sih kebanyakan ini bang? Sudut pandang lu ya, ini dari sudut pandang lu ya. Mungkin Kalau- anak pang yang lain beda-beda nih sudut pandangnya. Jadi gue ngambil dari gue aja gitu bang. Oke. Kalau gue pribadi, gue bukan anak broken home sih. Iya. Gitu. Nyokap bokap utuh. Oke. Cuma balik lagi gue tadi, emang gue dari kecil itu freedom bang. Oke. Dari kecil itu gue dari SD gitu, tuh udah bebas gue, semua gue deh, gitu, semua gue. Jadi gue nggak ada pernah larangan, nggak pernah dapat kekangan gitu. Jadi semua gue aja. Terus gue kenal pergaulan, makin jadi, Oke. gitu. Nah, kan sekarang lu udah punya anak nih ya, Bang Abi. Dan anak lu 2 ya. Ya, insya Allah semoga aja YouTube ini sampai 10 tahun ke depan masih ada nih video kita nih, gitu kan. Amin, amin. Nah, ketika nanti anak lu udah mulai dewasa, beranjak dewasa, nih bapak lu nih gitu kan. Sekarang lagi cerita gitu kan tentang masa lalunya dia. Lu malu gak sih, Bang? Nah, terus punya pesan-pesan gak sih, Bang, buat anak lu nanti ketika nonton ini, ketika dia udah dewasa nih? Jadi anak gue kan perempuan nih bang, Oke. dua-duanya perempuan. Gue kayak ngerasa ini pertanggungjawaban yang bakal gue pikul nih dari masa lalu gue, gitu. Karena mengenai perempuan soalnya, gitu. Karena lebih besar condong buat ngejaga si perempuan bang ketimbang ngejaga anak laki-laki, gitu. Gue selalu bilang sama anak gue, ayah nggak pernah nih ngelarang. Sampai gini hari bang, gue nggak pernah ngelarang main sama siapa aja gitu, nggak pernah ngelarang. Tapi intinya gitu, ngaji jangan diputus sama orang tua udah. Benar. Iya, gue bilang gitu bang. Sampai gue selalu bilang sama anak gue tuh, yang satu gue udah gede nih,
Udah kelas 4 mau ke kelas 5. Gue SD? selalu, Oke, gua kira Gua- SMA kali. gue selalu bilang sama dia tuh 3 perkara gitu yang orang meninggal kak gitu kan ya. Itu yang bisa nyelamatin itu cuma doa anak-anak soleh kan. Terus ilmu yang bermanfaat gitu. Terus sama amal jariah. Sekarang kita kaji lagi nih kak. Gue selalu gitu tiap malam bang. Gue selalu bilang gitu. Gue bilang sekarang kita balik lagi nih gitu nih. Kira-kira amal jariah kita udah banyak belum? Gitu kan. Sadar-sadar berarti kan masih sedikit gue bilang gitu kan. Terus ilmu ada nggak? Ya bolong-bolong. Paling ya kita saling doain aja kak sama ayah sama bunda gitu. Terus selalu bang tiap malam bang. Alhamdulillah tiap malam bang. Selalu gue terapin seperti itu. Dari dini udah lu. Iya ya. dari mereka kelas 2 sih bang. Iya. 2 SD itu. Menurut sudut pandang gue dari orang tua juga gitu ya dibilangin. Ya investasi akhirat mungkin dari anak juga. Iya. Doa anak yang soleh kepada orang tua Iya. gitu kan. Karena nanti ketika orang tua meninggal, anak yang doain. Iya. Kalau bukan anak siapa lagi kan gitu. Soalnya- Mungkin ada saudara atau siapa. Tapi kan doa anak tuh yang kayaknya yang nggak bakal putus sampai dia meninggal juga gitu kan. Boleh gue bahas sedikit ini bang? Iya, boleh. Ini bapak orang tua nih bang ya. Oke. Iya. Dari keluarga nyokap gue nih bang. Kan ibunya udah nggak ada. Nenek gue nih. Si nyokap pindah kan ke Klender tuh. Pas 100 hari habis meninggal. Itu pindah Oke. nyokap. Itu dicariin mak gue terus bang. Mak lu dicariin terus. Iya. Sama nenek gue. Oke. Hampir tiap malam. Semua satu keluarga itu tuh dari mamang gue, pak de gue, itu manggilin mulu bang. Abis sisa. Dipanggil buat apa kalau boleh tahu? Jadi kan dulu waktu sebelum meninggal itu kan nenek gue tuh kan jadi guru ngaji bang. Oke. Guru ngaji di kampung itu tuh gurunya nenek gue bang. Ya, aktif lah dalam pengajian dan sebagai guru. Yang ngerawat itu nyokap. Oke. Gitu anak perempuan nyokap. Karena yang laki-laki kan gitu kan kok kayak kurang bisa lah gitu. Terus tiap malam itu manggil mulu bang. Termasuk gua gitu. Manggil buat apa tuh kalau tahu? Yang ngelakuin apa ya sesuai yang sering sebelum meninggal. Oh. Contoh gini, ada satu ketika keluarga dari Pak De gue tuh lagi pada ngumpul di rumah. Tiba-tiba nyokap gua namanya Murdiati ya bang. Dek, adek, kemana sih dek? Adek, itu suara nenek gue bang. Terus, seremnya. Terus, itu seperti itu terus. Makanya dari situ gue bisa berpikir sebegitu sosok ibu gitu bang. Iya, iya. Ngerti gak sih perjuangan apa ya, nyokap gue ngurusin nyokapnya gitu kan. Dan gue harus seperti itu ke nyokap gue. Bener. Gitu dong. Karena gimana kita bakal diperlakukan baik sama anak kita kalau kita nggak berbuat baik ke orang tua sendiri. Kan cerminan sih bang. Cerminan bener. Iya. Anak pun bisa menilai Iya. gimana kelakuan orang tua kita. Iya. Oke. Jadi gambarannya seperti itu. Iya, iya. Kalau lo mau dibaikin sama anak lo nanti ketika tua, ya lo harus berbuat baik dulu nih ke emak lo nih. Iya, iya. Semasa tuanya. Dan lu mendidik anak dengan baik. Nah, karena pasti kayak gitu sih bang siklus kehidupan. Iya. Pasti berputar seperti itu. Gokil. Karena banyak orang yang nggak sadar tentang hal itu sebenarnya. Kadang banyak orang tua ke anak itu udah kayak bukan anak gitu, kayak apa ya, entah kasar ya, entah kayak lu ngeribetin banget lu gini-gini kayak jajan lu, lu ini nuntut gitu kan. Padahal apa yang lu kasih dengan sikap lu, dengan tingkah laku lu sehari ke anak itu mencerminkan gitu. Iya. Kalau anak hampir setiap hari mungkin agak kasar, kurang deket ya, nanti dia bakal terbiasa seperti itu. Iya. Kalau kitanya deket, halus, dari gue bakal feedback balik ya. Iya pasti bang. Kalau itu sudut pandang gue ya, gitu. Dan seperti Itu pasti, orang Bang. tua gitu lah ya. Kalau kita sering dibentak-bentak, dimaki-maki sama orang tua, kayaknya di hati perlahan tuh kayak rasa benci tumbuh Pasti ada, Bang. gitu kan. Pasti ada. Yang awalnya biasa, lama-lama kok bapak gue, emak gue kok kayak gini gitu kan, jadi gedek gitu kan. Iya. Akhirnya yang banyak lah keluar dari rumah, pengen cari kebebasan. Nah itu bang, salah penempatan jadinya. Iya, dia beranggap ini bukan rumah gue yang gue impikan gitu kan. Bukan rumahnya sih, sebenarnya suasananya. Ya jadi ya anggaplah anak dan orang tua kita sebagai rumah kita. Iya. Iya gak sih? Iya setuju bang. Lu pergi ke Jawa Timur 10 hari, 11 hari. Yang lu kangenin apa? Rumah. Rumah. Iya. Karena bukan rumahnya lu kangenin, suasana rumah. Nah si ibu inilah si rumah kita sendiri. Nah, itu. Kalau rumah kita bisa beli rumah aja di mana tahu. Ya kan? Tapi lingkungan ini sih yang menurut gua ya.
sehebat-hebatnya preman pun kangen rumah. Pasti bang. Iya, padahal dia bisa beli rumah di sono. Gitu ya gak sih bang? Tapi yang kangen itu rumah yang di Jakarta, misalkan di asal Jakarta atau Jawa Timur. Cuma ya, alhamdulillah masih pada ada bang. Alhamdulillah sekarang. Masih Bang. aktif. Masih Terus ada. si bapak ini sekarang masih sering komunikasi sama lo? Masih bang. Alhamdulillah. Bapak X masih, Bapak M masih, sampai ke yang Bapak X sebelum ketemu di rumah gue itu juga masih. Masih ya? Masih. Alhamdulillah. Jadi masih komunikasi lancar gitu sampai sekarang. Nah sekarang nih Bang Abi kan nih, kita pernah punya masa lalu lah ya, entah kelam, entah bahagia, entah apapun itu ya. Nah Bang Abi punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih tentang apa yang udah Abang alami selama ke belakang gitu kan? Ya buat motivasi buat kita semua nih, buat gue juga di sini Bang. Ya kalau gue pribadi sih, gue bakal tanamin mindset gini bang. Jangan pernah gitu bang merasa diri buat jauh lebih baik. Oke. Gitu. Jangan pernah merasa diri paling benar. Oke. Gitu. Tapi berebutlah salah. Berebutlah salah. Maksudnya Biar saling memaafkan. Oke. Ketika lo sama gue berdebat, tapi saling berebut benar, itu nggak bakal ketemu benernya. Oke. Tapi kalau berebut salah minta maaf, kelar di situ bang. Nggak ada perdebatan. Isinya perdebatan ya cuma setan. Iya. Karena hawa nafsu sih, gitu. Terus ya yang kedua, lakuin apapun itu deh, selama nggak merugikan orang lain, Iya. gitu. Tanda kutip ya bang ya, hal yang baik, gitu. Karena kalau yang buruk di mana tempat jadi bisa ngelakuin hal buruk, tapi nggak semua orang bisa berbuat baik, gitu. Goks. Karena tujuan setan itu untuk membuat orang yang tidak baik. Iya. Kadang kita ya, gue jadi gitu. Ya kadang gini Bang Abi ya. Setan tuh bikin kita tuh jadi nggak baik. Ya, selalu salah gitu kan, selalu salah. Tujuan dia tuh. Ketika dia bertemu orang yang, wah nih orang gue bikin salah, susah nih gitu kan. Ayo dong rampok, ayo dong mencuri, ayo dong berzina. Ayo dong minum-minuman. Nggak bisa nih sama setan. Wah dia udah kehabisan akal. Dipanggil tuh yang lebih sakti lagi tuh makhluknya. Wah ini nggak bisa nih diajak sesat. Kita ajak benar. Menjadilah diiming-imingin lu manusia yang paling benar. Dan lu selalu membenarkan apa yang lu lakukan. Iya. Gitu. Itu gue banget bang kemarin ya. Ya dan itu pun kayak itu godaan juga, itu salah satu trik setan. Dan lu jadi orang yang paling benar, ngerasa benar. Sampai Allah pun nggak lu eraukan. Iya. Apa yang lakuin itu benar. Iya gak sih? Iya. Ya, itu gue belajar dari pengajian juga. Jadi setan tuh kayak ada seperti itu, misalnya positif dan negatif. Ya, pokoknya sampai kiamat nanti dia bakalan menggoda anak cucu Adam. Tujuan dia ya bang. Dan kita anak cucu Adam nih. Iya benar. Iya benar. Dan kita semoga menjadi yang lebih baik lagi ya bang. Ya, amin, Bang. Amin, Walaupun Bang. kita masih bergajulan nih bang. Amin ya Allah, amin bang. Tapi hati kita tetap Iya. tanamkan Amin. dengan keikhlasan dan keridhaan ya bang. Amin bang, amin bang. Amin. Oke sob, mungkin cukup sekian ya kisah pengalaman horor yang sama Bang Abi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya cerita, setiap orang punya khas masing-masing atau seperti karakter masing-masing. Jadi balik lagi, kita hidup ke depan, bukan ke belakang. Teruslah berjalan ke arah kebenaran. Walaupun kita mencoba, itu tertatih-tatih, sulit tahu. Kita sekarang benar, kita sekarang menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita ketemu siapa, godaan apa lagi nanti bang kita menanti kita. Ya, teruslah berusaha dan selalu baca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kita bisa sampai nanti ajal menjemput kita. Wallahu a'lam. Amin. Hanya Allah yang maha benar dan maha tahu segalanya. Deg-degan ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Abi, thank you banget ya Bang Iya, Abi Bang, ya. sama-sama, Bang. Kisah malam ini Iya. bikin deg-deg-ser. Gokil Bang Abi. Iya bang, sama-sama bang. Oke, kapan terakhir jalan-jalan? Kemana nih? Jalan-jalan kemana kek? Udah ada, dia bingung sob.